Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita masih tetap akan membahas mengenai pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan topik kita masih angka kredit publikasi ilmiah. Namun, dalam kesempatan kali ini, dalam video kali ini, yang saya akan jelaskan adalah terkait publikasi ilmiah untuk buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan atau pedoman guru. Kita bahas dulu kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu guru dalam menulis buku dan mengklaim angka kredit. Itu apa saja nanti? Yang pertama ada buku teks pelajaran, yang kedua buku pengayaan yang terdiri dari modul atau diktat pembelajaran, buku dalam bidang pendidikan dan karya terjemahan, serta yang ketiga adalah buku pedoman guru. Nah, kita bahas dulu yang pertama terkait buku teks pelajaran. Sebenarnya kalau kita berbicara terkait buku teks pelajaran, maka saya sangat yakin bahwa Bapak Ibu semuanya pasti tidak asing dengan yang namanya buku teks pelajaran. Jadi buku teks pelajaran itu bisa kita definisikan sebagai buku yang dirancang secara khusus untuk mempermudah proses belajar mengajar siswa dan mempermudah capaian pemahaman oleh siswa. Buku teks pelajaran itu bisa diberikan kepada siswa atau dikhususkan untuk siswa atau bisa digunakan sebagai pegangan guru baik sebagai penunjang maupun buku pegangan utama dari guru. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengetahui secara rinci kira-kira menurut aturan kepangkatan buku pelajaran itu formatnya seperti apa, itu ada di lembaran 6. Namun secara umum sama saja dengan buku yang beredar secara luas sehingga tidak saya jelaskan terkait format penulisan buku teks pelajaran karena ada di lembaran 6 buku 4 Bapak Ibu. Dan buku 4 kan akan saya berikan nanti di proses pelatihan ini. Nah, nanti ketika Bapak Ibu akan mengklaim buku teks pelajaran yang sudah selesai Bapak Ibu buat, maka cara mengklaimnya itu dengan menyertakan bukti fisik berupa buku asli atau buku fotokopi. Yang mana di dalam buku yang Bapak Ibu berikan tadi harus menunjukkan nama penulisnya, kemudian nama penerbit, serta tahun terbitan. Nah, kalau nanti buku Bapak Ibu itu sudah diedarkan secara luas dalam skala nasional, maka diperlukan adanya keterangan seperti persetujuan dari BSNP dan nomor ISBN. Oke, saya rasa ini jelas. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu tidak punya naskah aslinya, misalkan yang ada hanya fotokopi, maka buku fotokopi tadi itu harus disertai dengan surat pernyataan keaslian dari kepala sekolah yang ada tanda tangan serta cap sekolah yang bersangkutan. Oke. Lanjut terkait angka kredit. Untuk buku teks pelajaran yang sudah lolos oleh penilaian BSNP, maka nilainya adalah 6 angka kredit. Ini sudah sangat fantastis untuk angka kredit yang bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Nah, kalau buku teks pelajarannya dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN namun belum beredar secara nasional dan belum dinilai oleh BSNP, maka angka kreditnya adalah 3 atau setengahnya tadi Bapak Ibu. Namun kalau misalkan buku teks pelajarannya tadi hanya dicetak oleh penerbit namun belum memiliki ISBN, maka angka kreditnya adalah 1. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa proses pengajuan buku ber-ISBN itu sebenarnya tidak rumit dan tidak lama. Ketika Bapak Ibu memasukkan naskah yang sudah selesai ke penerbit, biasanya dalam waktu 2-3 hari atau sekitar 4 hari itu sudah selesai. Karena pengalaman saya mengajukan beberapa buku hasil penelitian itu tidak sampai 1 minggu sudah keluar nomor ISBN-nya. Jadi cukup mudah Bapak Ibu. Sehingga nanti kalau memang Bapak Ibu sudah menulis naskah, kemudian menghubungi penerbit, maka nanti akan cepat diproses untuk bisa mengeluarkan nomor ISBN-nya. Jadi sayang sekali kalau misalkan Bapak Ibu punya naskah diterbitkan tapi tidak punya ISBN. Jadi segera ISBN-kan seandainya naskahnya emang sudah layak. Lanjut, yang kedua yang akan saya bahas adalah modul atau diktat pelajaran. Sebelum kita bahas kerangka isi modul, sebenarnya modul itu apa? Ini Bapak Ibu dulu sudah menyelesaikan studi S1, jadi pasti sudah sering dapat modul atau diktat dari dosennya. Jadi kalau misalkan ditanya sebenarnya secara mendetail bedanya modul dengan diktat apa, saya bahas dulu yang modul. Modul itu sebenarnya adalah alat bantu belajar peserta didik, yang mana alat bantu belajar tadi disusun dalam bentuk teks yang nanti ketika digunakan oleh siswa itu hanya perlu membaca modul tadi tanpa ada pembelajaran dari dosen atau dari guru, itu siswanya atau peserta didiknya sudah paham.
Artinya modul itu harus dirancang sedemikian rupa supaya instruksi atau petunjuk-petunjuknya sudah rigid dan jelas. Sehingga ketika siswa nanti membaca modul yang Bapak Ibu susun itu tanpa diajari lagi sudah mengerti. Jadi harus ngapain dulu siswanya, kemudian setelah itu harus ngapain lagi dan seterusnya untuk mencapai tujuan pelajaran itu harus dijelaskan secara rigid, secara detail di modul. Nah, kerangka isinya itu ada petunjuk untuk siswa. Jadi dalam membaca modul ini, siswa itu harus ngapain, itu harus dijelaskan. Kemudian isi materi bahasan berupa uraian dan contoh-contohnya. Kemudian lembar kerja siswa. Kemudian ada evaluasi dan kunci jawaban, evaluasi, serta pegangan tutor atau guru kalau misalkan ada. Jadi kalau nggak ada ya cukup sampai di kunci jawaban evaluasi untuk siswa tadi. Nah, kalau diktat itu sebenarnya kalau dari buku 4 ini mengartikan bahwa diktat itu adalah buku yang masih cenderung sederhana. Artinya di buku pelajaran tadi ada beberapa part atau beberapa bagian yang memang tidak diselesaikan sehingga nanti cukup disebut sebagai diktat. Artinya bisa dikatakan bahwa diktat itu adalah buku yang belum sempurna, buku pelajaran yang belum sempurna Bapak Ibu. Nah, kerangka isi diktat itu yang pertama ada bagian pendahuluan, yang mana bagian pendahuluan itu nanti memuat daftar isi dan penjelasan tujuan dari diktat pelajaran yang disusun oleh Bapak Ibu. Kemudian bagian isi itu memuat judul bab atau topik isi bahasan, penjelasan tujuan bab, uraian isi materi, penjelasan teori, sajian contoh, serta soal latihan. Nah, ini kan sebenarnya secara umum sama dengan buku pelajaran. Kemudian untuk bagian penunjang itu ada daftar pustaka, jelas. Angka kredit untuk modul atau diktat pelajaran. Modul dan diktat yang digunakan di tingkat provinsi punya angka kredit sebesar 1,5 angka kredit. Untuk modul dan diktat yang digunakan di tingkat kabupaten atau kota, itu memiliki angka kredit sebesar 1 angka kredit. Sedangkan buku modul atau diktat yang digunakan di tingkat sekolah Bapak Ibu saja itu akan mendapatkan nilai sebesar 0,5 angka kredit. Oke, ini sepertinya belum saya jelaskan bukti fisiknya, tapi jelas secara umum kalau namanya modul atau diktat ini ya bukti fisiknya tadi adalah ada wujud modulnya gitu. Kalau misalkan naskah asli berarti cukup itu, tapi kalau misalkan naskahnya fotokopi perlu adanya fotokopi dari kalau misalkan tidak asli maka cukup fotokopi yang ada tanda tangan beserta cap dari kepala sekolah. Kita lanjut yang ketiga, buku dalam bidang pendidikan. Nah, tentu ini sebenarnya juga sudah hal yang universal, yang sudah umum, yang Bapak Ibu sudah ketahui. Perbedaan antara buku pelajaran dan buku bidang pendidikan ini sudah saya jelaskan dalam bentuk tabel ini dari 4 aspek. Yang pertama, kalau kita berbicara terkait aspek isi, maka buku pelajaran itu jelas membahas terkait pengetahuan untuk bidang ilmu atau skop ilmu yang spesifik untuk mata pelajaran tertentu. Sedangkan untuk bidang pendidikan, skop ilmunya adalah terkait kependidikan. Untuk sasaran pembaca, berdasarkan aspek sasaran pembaca, maka buku pelajaran itu khusus untuk siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Misalkan buku fisika kelas 1 misalkan. Jelas, oh itu jenjang pendidikannya adalah untuk sekolah menengah atas misalkan, di kelas 10 misalkan. Nah, kalau untuk bidang pendidikan itu tidak terbatas pada peserta didik di jenjang tertentu. Misalkan buku pendidikan terkait model pembelajaran. Maka buku terkait model pembelajaran tadi itu bisa digunakan oleh dosen, oleh guru, oleh mahasiswa, atau kalau misalkan masyarakat umum tertarik dengan pendidikan pun juga bisa menggunakan buku tersebut. Jadi tidak terbatas pada jenjang tertentu. Sedangkan untuk tujuan, buku pelajaran itu tujuannya adalah membantu siswa dalam memahami mata pelajaran tertentu. Kemudian bisa juga sebagai pegangan guru, baik untuk pegangan utama maupun pegangan pelengkap. Sementara untuk buku dalam bidang pendidikan, tujuannya adalah tidak hanya membantu siswa dalam memahami mapel tertentu. Kemudian buku dalam bidang pendidikan itu juga bisa sebagai bahan pegangan guru, baik utama maupun pelengkap, untuk memberi informasi terkait kependidikan. Jadi bukan skop atau disiplin ilmu atau mata pelajaran tertentu, tapi lebih ke bidang pendidikan. Dan yang terakhir, untuk aspek penulis, untuk buku pelajaran dan buku bidang pendidikan sama sebenarnya. Penulis baik individu maupun berkelompok, itu yang menulis adalah
orang-orang yang punya keahlian di bidang tertentu. Misalkan kalau buku pelajaran fisika ya berarti orang-orang yang emang expertise-nya di fisika. Namun biasanya kalau untuk bidang pendidikan saya rasa Bapak Ibu semuanya bisa menulis. Kenapa? Karena Bapak Ibu kan orang-orang kependidikan, berarti harusnya punya expertise di bidang pendidikan, sehingga buku dalam bidang pendidikan gitu bisa Bapak Ibu tulis. Mau basic Ibu itu ada, Bapak Ibu itu guru pendidikan fisika kah, guru pendidikan biologi atau yang lainnya. Nah, format isinya jelas. Yang pertama ada pengantar. Kemudian pengantar ini maksudnya kata pengantar Bapak Ibu. Kemudian ada daftar isi, ada bagian pendahuluan, ada bagian isi. Bagian isi ini harus terdiri dari beberapa bab atau bagian sesuai dengan isi pengetahuan yang mau disajikan. Misalkan Bapak Ibu membahas terkait teori belajar misalkan. Berarti kan teori belajarnya nanti ada bab 1 misalkan teori belajar konstruktivistik, kemudian yang kedua teori belajar behavioristik, dan seterusnya. Kemudian masing-masing bab atau bagian itu bentuknya serupa dengan bagian isi buku. Yang kelima itu ada bagian penunjang yang terdiri dari daftar kepustakaan sama data diri dari penulis. Nah, bukti fisiknya sama dengan yang tadi. Kalau bukunya asli, itu cukup buku asli tadi. Tapi kalau tidak ada buku asli, maka bukunya difotokopi dan disahkan oleh kepala sekolah yang ada tanda tangan dan capnya yang menerangkan bahwa fotokopi tersebut adalah benar atau sah. Angka kredit untuk buku di bidang pendidikan yang sudah diterbitkan dan ber-ISBN itu memiliki 3 angka kredit. Kemudian buku dalam bidang pendidikan yang dicetak oleh penerbit tapi belum ber-ISBN itu memiliki 1,5 angka kredit. Nah, kita lanjut Bapak Ibu, saya rasa tadi sudah cukup jelas kita bahas terkait karya terjemahan. Ini pun sebenarnya tanpa dijelaskan Bapak Ibu saya yakin sudah jelas. Karya terjemahan itu adalah buku yang diambil atau disadur dari naskah asing, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya. Jadi misalkan Bapak Ibu mengajar di sekolah Indonesia yang ada di luar negeri misalkan. Kemudian di sana bahasa pengantarnya katakanlah selain bahasa Indonesia juga ada kelas yang katakanlah bahasa Inggris misalkan. Bisa jadi Bapak Ibu mengambil naskah yang ada di Indonesia, bahasa Indonesia, kemudian dialihbahasakan ke bahasa Inggris dan seterusnya. Jadi karya terjemahan itu bisa dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke bahasa asing sesuai dengan calon penggunanya. Wah, ini salah ini. Salah judul ini kok angka kredit. Ini harusnya definisinya. Kemudian untuk karya terjemahan itu harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari kepala sekolah yang menjelaskan perlunya kegiatan penerjemahan buku tadi untuk menunjang proses pembelajaran. Jadi sebenarnya logika berpikirnya dalam bukti ini, kenapa kok harus ada surat keterangan dari kepala sekolah supaya ada keperluan terkait harus menerjemahkan suatu buku itu dikarenakan tidak sembarang buku bisa dialihbahasakan kemudian diklaim angka kreditnya. Jadi harus benar-benar buku yang dapat menunjang kegiatan atau proses belajar mengajar. Jadi harus ada surat keterangan dari kepala sekolah yang menjelaskan perlu buku tersebut dialihbahasakan. Kerangka isi jelas sesuai atau ngikutin buku asli. Jadi tidak boleh dirubah-rubah. Kalau misalkan mengambil dari buku berbahasa Inggris punyanya X misalkan, berarti ya harus ngikutin apa yang ditulis oleh buku asli, itu harus kita ikutin dan hanya mengalihbahasakan saja. Bukti fisiknya sama dengan yang tadi, buku asli atau buku fotokopi yang jelas menunjukkan adanya cover buku dari buku yang diterjemahkan, kemudian nama penulis karya terjemahan serta kopi daftar isi buku yang diterjemahkan. Nah, untuk fotokopi sebenarnya juga tetap harus menyertakan bahwa buku tersebut adalah asli, benar, dan harus disahkan dengan tanda tangan serta cap. Sama saja Bapak Ibu dengan yang lainnya. Nah, angka kreditnya untuk buku hasil terjemahan ini cukup kecil, hanya 1 angka kredit. Kenapa kok hanya 1 angka kredit? Karena yang namanya menerjemahkan itu yang kita gunakan itu bukan kemampuan kita dalam menulis, tapi hanya kemampuan berbahasa. Artinya kan tidak dibutuhkan nalar atau proses berpikir untuk merancang suatu isi buku. Ya, kita kan hanya mengalihbahasakan. Maka itu dianggap tidak begitu sulit sehingga angka kreditnya 1 angka kredit setebal apapun bukunya. Jadi misalkan buku fisika dasar itu biasanya kalau
kalau kuliah fisika dasar itu bukunya sangat tebal sekali, dialihbahasakan, mau ribuan halaman ya tetap 1 angka kredit. Kenapa? Karena hanya mengalihbahasakan gitu ya Bapak Ibu. Buku pedoman guru. Nah, ini yang banyak ditanyakan oleh Bapak Ibu kemarin. Buku pedoman guru itu adalah buku tulis guru yang isinya adalah rencana kerja tahunan guru atau RKTG. Isinya apa? Yang pertama, harus ada rencana kerja pengembangan pembelajaran bagi peserta didik. Kalau tujuannya adalah untuk peserta didik, maksudnya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Tapi kalau misalkan bukan untuk proses pembelajaran, maka rencana pengembangannya itu harus berisi pengembangan profesi guru. Setidaknya nanti meliputi upaya dalam meningkatkan atau memperbaiki kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran bagi peserta didik dan pengembangan profesi guru. Jadi itu Bapak Ibu, isi dari buku pedoman guru. Nah, kerangkanya buku pedoman guru itu tidak rumit. Jadi kerangka isi sama seperti bentuk makalah pada umumnya. Dia kan dari dulu, bahkan dari SMA sampai kuliah, itu saya rasa selama proses pembelajaran itu banyak sekali diminta untuk bikin makalah. Apalagi kalau kuliah, biasanya dosennya selalu minta per mata kuliah itu bahkan ada sekian makalah gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya rasa untuk bentuk makalah Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Nah, untuk buku pedoman guru jelas sama, ada bagian awal. Nah, bagian awal itu memuat halaman judul, yang mana halaman judul itu memuat identitas guru dan tahun pembuatan buku pedoman guru tadi. Kemudian di bagian awal harus ada lembar persetujuan dari kepala sekolah, serta kata pengantar dan daftar isi. Nah, di bagian isi itu nanti ada bagian pendahuluan yang isinya adalah latar belakang, kemudian tujuan, manfaat pembuatan RKTG, serta ringkasan target capaian. Untuk bagian isi bagian isi yang isinya itu berupa penjelasan ringkas terkait target-target yang diharapkan untuk dapat tercapai, serta berisi rincian rencana kerja yang disajikan dalam satuan waktu bulanan untuk range waktu 1 tahun. Kemudian bagian isi yang penutup itu menjelaskan ringkasan rencana kegiatan dan rencana target yang ingin dicapai. Dan yang terakhir itu bagian penunjang berupa lampiran-lampiran, misalkan RPP, silabus atau apa, dan seterusnya. Nah, bukti fisik untuk buku pedoman guru itu adalah makalah rencana kerja tadi, plus pernyataan keaslian dari kepala sekolah yang ada TTD plus capnya. Kemudian angka kredit untuk buku pedoman guru itu adalah 1,5 angka kredit. Nah, itu yang dapat saya jelaskan terkait karya ilmiah di bagian buku Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Nah, untuk buku pedoman guru saya sudah mencarikan referensi atau contoh buku pedoman guru yang bisa Bapak Ibu gunakan nanti untuk diadaptasi seandainya nanti Bapak Ibu ingin merancang buku pedoman guru. Dan linknya itu sudah saya sertakan di deskripsi. Oke, sekian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.